dia nasabah bisa makan udah cukup ya. Udah syukur kalau ya. Saya ini sebenarnya baru ini sekitar hampir 2 tahun 3 tahun menggantikan almarhum ketua ya. Dia hasilnya dan lebih tahu yang tapi dia melanjutkan mungkin juga saya juga lebih agak tahu juga gitu Pak. Masalah-masalah gini karena udah pelajar-pelajar dari ada juga dari bukunya apanya kan udah saya di kelompok kami Pak, bukan juga menangkap ikan aja, juga di pariwisata, juga ada di restoran, kita biasa di restoran. Bukan itu intinya di menangkap ikan aja, kita di pariwisata kadang antar tamu surfing, mancing gitu Pak ya. Dan pokoknya yang paling utama juga ikan Pak. Kebetulan juga sekarang kan full ke ikan Pak. Karena di pariwisata sedang resmi ya. Ya makanya kalau musim-musim juga di sini per musim Pak, bulan April sampai bulan Oktober baru kita musim ikan. Dari bulan 11 sampai bulan 3 itu udah lain karena anginnya barat kita nggak bisa melaut. Nah kadang-kala itulah kita misalnya ngantar tamu main surfing ke sini, ada tamu mau mancing juga, biar nggak ada kekosongan juga Pak. Itu dari nelayan kami, dari istilahnya data-datanya juga kami dari masalah konflik juga Pak. Data produksinya juga dari profil-profil kita juga sudah ada di buku-bukunya, dan nanti gimana saya ke ibu ini nanti saya ada misalnya penilaian pemasaran nggak ada masalah pemasaran. Kalau pemasaran cuma sekarang cuma ekspornya ada Pak. Kalau pemasaran memang kalau di lokal juga ada tapi turun sedikit lah nggak Pak. Kalau misalnya di ekspor itu kita ada kendala harganya termasuk lokal Pak. Karena kargonya tidak bisa langsung dari Denpasar Pak. Dulunya kan bisa langsung karena banyak tenaga pangan luar negeri, ada masalah itu bagus sekali ekspor. Sekarang kalau bawal sekarang dulu hampir 80, sekarang 45. Itu termasuk harga lokal. Karena sepisnya untuk yang ngirim ke luar negeri itu nggak ada Pak. Makanya ikan ekspor itu masuk lokal sekarang. Jadi itu sebenarnya mudah-mudahan biar cepat berlalu ini biar ikan ekspor itu. Yang kita andalkan juga ikan ekspornya Pak ya, karena harga komoditinya bagus, kayak layur, kayak kerapu, tenggiri. Karena kalau begini itu udah termasuk ikan lokal ya, harga lokal. Oke, begini Pak, kan Bapak ini kelompok usaha bersama Pak ya. Walaupun kelompok usaha bersama kan usahanya bukan satu Pak ya, ada kegiatan penangkapan ikan, ada surfing juga, ada kan rumah makan ya, ada restoran kayak gitu. Nah kan sekarang mungkin yang sedang berjalan untuk kegiatan penangkapan ikan. Untuk armadanya dari Samanjaya berapa Pak? Kita sekitar ada 60 unit semua Pak. 60 unit Pak ya. Kita kelompok kita 30. Ada 30. Kita punya armada kan ada yang punya satu kelompok, ada yang punya 2, ada juga yang nggak punya, ada yang punya 3 gitu. Ini maksudnya per orang punya 2 kapal? Iya, ada yang 2 kapal. Oh gitu. Ini kan satu kelompok nih ya Pak ya? Atau kumpulan kelompok-kelompok? Kita kan di sini anggotanya 30 orang Pak. Satu kelompok Samanjaya. Oh, iya.
Ya, Jadi ya, ya. Operasinya kelompok lain kita Satu kelompok. satu kelompok Pak ya. Ya, Satu, ya. Tidak. Untuk mungkin ya berapa bulan terakhir ini Pak, mungkin masa pandemi ini produksi masih bagus Pak, produksi Kalau produksi hasil tangkap masih bagus Pak. masih bagus ya. Tidak ada kendala. Cuman ya itu saya bilang tadi, harga. Harga ya. Harganya turun ya. Ya, harganya agak turun karena mungkin daya beli masyarakatnya kan kurang ya. dulu kalau masih rame pariwisata kan beli sekilo, Tapi sekarang kan banyak seperempat, tutup. setengah kan mungkin Restoran gitu juga lah. banyak turun. Berarti untuk konsumsi lokal Pak. Konsumsi lokal, apalagi yang ini juga kendala paling kerasnya ekspornya Pak ya. Karena nggak bisa ngirim itu. Mungkin ya yang pengekspornya nggak bisa ngirim karena itu kendala penerbangannya. Iya. Dulu kalau udah rame kan nggak masalah, sebanyak-banyaknya diangkut. Mungkin sekarang dari pengekspor kan dibagi-bagi biar sama, mungkin dapat berapa kintal mungkin baru bisa. Itu pun mungkin saya dengar seminggu cuma sekali Pak. Di pasar itu Pak. Di pasar. Ekspor kemana Pak biasanya? Ke Mungkin negara ya mana? banyak Pak, dulu Hongkong mana kan, Hongkong, ke Taiwan, dulu ke Jepang itu kan biasanya. Kalau ikan fresh Pak dia. Iya. Yang di ekspor kan ikan fresh, sekarang di packing, sekarang harus Jual. berangkat Pak. Bukan Apa ikan beku dia. apa namanya Pak? Tadi Pak apa aja usahanya, unit usahanya selain Penangkapan. tadi? Nah, ini kadang kita nyewakan perahu ke tamu-tamu, antar tamu main shopping, Iya. atau kita lihat sunset sore itu Pak. Kadang-kadang kalau musim rame tamu itu kan ada sore-sore, ada tamu kan ingin lihat sunset, oke, nyewa jepong kita gitu. Tapi ini enggak. Sudah sementara Nggak tahu, 2 tahun enggak. Iya. Desembernya 2 tahun. 2 tahun ini. Jumlah anggotanya berapa Pak? Kita 30? 30 orang 30. yang aktif istilahnya dia. Punya Yang kapal udah- semua? 30 itu? Ya. Punya kapal semua? Ada yang juga enggak, Tapi ada yang punya dua berapa? juga gitu. Yang ada yang double punya gitu. Berapa jumlahnya? 60? Ya. Jukung semua Pak. Mungkin gini juga di sini kan banyak, mungkin di sekitar 250-an. Ini istilahnya banyak nelayan andon, Pak. Iya. Nelayan andon istilahnya nelayan pendatang dari luar sini ya. Kalau sudah musim dia ke sini, kita yang beli ikannya, Pak. Nah, nanti kalau habis musim dia pulang ya gitu. Maka sekarang mungkin sekitar 200-an ada jukung dia nelayan andon ya. Iya. Nanti kita yang beli ikannya, Pak, yang jual ikannya, masarin. Kapalnya jukung semua Pak. Ya, Kalau kapalnya jukung semuanya. iya. Pakai motor tempel ya? Motor tempel ada ketingting juga. Titik. Ting-ting sama tempel. Itu nggak ada yang diolah Pak ya? Hasil tangkapannya itu apa dibikin ikan asin? Apa? Oh, karena dari sini udah ada yang ngambil. Kita pemasaran udah enggak. Sudah diangkat langsung ditata. Sudah datang langsung diambil. Oh, jadi Nggak sampai kita ngasih Oh, gitu. iya. Dari orang lain. Dari bisa orang ya? lain. Sudah ada yang- Hasilnya Ini sekarang semua. Iya. Berarti pemasaran sebenarnya tidak ada permasalahan. Tidak masalah. Pak? Ya. Selalu habis ya Pak ya? Selalu habis berapa. Itu kekurangan ya. Sampai Karena kadang kekurangan. Kalau sekarang untuk apa hasil penangkapannya gitu kan, kira-kira bisa dihitung nggak Pak? Kira-kira mungkin kalau nggak bisa per hari mungkin per minggu atau per bulan rata-rata Penangkapannya, hasil Oh, tangkapan. kalau penangkapannya ya, kadang ini Pak ya, kita rata-ratakan apa Iya. gimana? Iya, Kalau dirata-ratakan. rata-ratakan kita mungkin satu hari itu 1 ton. Satu kapal Pak. Bukan, Per kelompok. Yang 60. Kalau kita rata-ratakan, Iya, satu kadang-kadang kan kelompok. bisa pas lagi nggak musim nggak ada yang dapat. Tapi kalau musim bisa ada 5 ton satu hari. Per kelompok. Enggak, iya per kelompok ini kita ini. Dari 60 kapal. 60 unit itu hanya dapat 1 ton. 1 ton. Lagi kita rata-ratakan. Kalau lagi nggak musim kan kita ratakan Iya. ya Pak ya. Ya karena nama kita kan 1 ton, bisa kadang bisa 5 ton juga kan gitu. Nanti kita rata-ratakan. Kadang-kadang kan juga cuaca nggak anu Musimnya, bisa ya. nggak kerja Pak. Kita kendalanya kan cuaca juga Pak. Kalau gelombang besar, angin keras, kita nggak bisa melaut. Kalau satu kapal rata-rata dapat berapa Pak? Satu kapalnya. Satu kapal ini kan kapalnya jukung bukan Iya. kapal Pak ya. Iya, juga Kayak berapa pribadi. kilo gitu ya. Berapa Ya kilo? 50 kilo. 50 kilo. Ya. Oh iya. Kilo. Kan jukung dia kan bukan kapal. Betul. Iya, iya. Ikan apa biasanya Pak? Di sini banyak Pak, lemuru, selengseng, layang,
layur, sini segala jenis ikan. Pancing apa? Ada yang Mancing, pancing jaring. mancing, ada pakai jaring, ada yang gilnet Pak, ada persesai ini juga. Kalau kita persesai nggak punya Pak, cuma gilnet. Macam-macam ya. Iya. Gilnet juga dapatnya hanya segitu Pak ya, hanya. Itulah kadang-kadang bisa lebih ya 2 kintal, 3 kintal Pak. Kalau gilnet. Tergantung musim juga. Iya. Kalau untuk musim Pak. Kalau pancing sih Kita rata-rata kan kalau gilnet gilnet itu lah satu kintal apa satu jukung lah. Satu jukung. Tapi kita nggak semua gilnet sih, paling ada 15 perahu Pak untuk Oke. gilnetnya. Sisanya mancing. Ada mancing, ada ngerawi. baik Pak, mungkin itu ya kalau dari Kogus Andrea. Tapi mungkin dari koperasi Pak, koperasi apa Pak? Iya. Boleh. Baik, terima kasih. Teknis penangkapan laut itu murni anggota kelompok nelayan yang lakukan. Iya. Jadi pembiayaannya apa yang dibutuhkan berupa uang itu kami yang biaya. Oh, dari koperasinya. Misalnya Koperasinya namanya sama Pak ya? sama jaya. Sama Jaya juga. Oh iya. Sama. Jadi pembiayaan misalnya kelompok nelayan yang dulu pada saya masuk ke sini kan rata-rata tidak semuanya yang punya kapal ya. Rata-rata ya 5 tahun 6 tahun yang lalu paling ada 1 atau 2 yang punya. Tapi sekarang rata-rata ada 3 4, ada yang punya 3. Rata-rata 3 punya. Ada yang juga yang 1 jarang ya. Nah, itu kita biayai termasuk mesinnya. Karena kapal dengan mesin kan nilainya hampir 50 sampai 60 juta ya. Iya. Belum jaring ya. Belum jaring ya. Jaring saya pernah hitung itu hampir 100 habis. Satu kapal yang ukurannya panjangnya 22 meter, yang 5 meter itu dulu kita pernah beli satu anggota kelompok yang bayar cicil gitu. Itu biayanya itu hampir 100 dengan kapal, apa dengan mesinnya. Itu yang pertama. Yang kedua dulu pada waktu almarhum masih Al-Populer ya, sebelum corona ya. Itu kapal nelayan kan 3 punya. Besar, ya ada 30 JT, sekali tangkap dapat 5 ton, ada yang 8 ton. Itu kapal besar tuh saya tahu. Karena dulu pada waktu negosiasi dikasih oleh zaman Ibu Susi, itu kami yang ke mana namanya? Ke daerah-daerah. Ke negara pelabuhan, ke Jawa. Ke Jawa cari kapalnya itu. Dapat kapalnya, tender. Kalau nggak salah yang satu harganya 1,5 miliar. Yang satu kemarin lagi dapat 1,2. Yang terakhir yang saya tahu untuk pariwisata dapat 1,1 lupa saya. Itu ada 3 kayaknya. Tapi yang 2 nangkap kapal khusus untuk memang nangkap ikan khusus itu besar, itu dapatnya 30 ton, 40 ton itu besar itu. Yang kecil itu untuk pada zamannya saya cerita ya, pada zamannya Pak Badre masih kepala dinas, dia ngomong sama kita tidak boleh nangkap ikan doang, dia jimbar doangan, karena musim tadi nyambung musim separuh musim panen, separuh musim paceklik kan. Makanya pada perundingan kami bekerjasama dengan kelompok kami bangun restoran ini pertama kali sebelum ada orang bangun tahun 2010 ya. 11 kami bangun dengan dana-dana investasi zaman itu, dana pribadi 2-3 miliar zaman itu ya besar ya. Nah peningkatan dan terus peningkatan. Jadi secara teknis tangkap ikan dilakukan oleh kelompok nelayan, terus pencatatannya, jadi pembiayaan dananya kami yang Dari koperasi. Ya kami ngurus biaya. Bahkan kami pernah ditunjuk oleh Dinas Badung ya, sampai Provinsi Bali ditunjuk satu-satunya untuk mewakili daerah timur ya. Pendidikan pernah di sini ditunjuki oleh Indonesia Timur. Itu artinya nah semenjak adanya corona ini keuangan kelompok aktivitasnya tidak maksimal. Jadi kami berpengaruh banget terhadap keuangan. Jadi keuangan kami boleh dikatakan mandek. Beli kapal, beli jukung, beli mesin, nangkap ikannya dapat nggak banyak ya, nggak banyak, nangkap ikannya nggak banyak. Seperti normalnya, kalau normalnya sih hampir nggak kurang. Ada tabungannya, sekarang saya nggak ada tabung kelompok. Hampir Habis apalagi dimakan. awal-awal Awal-awal. lagi PKM Hampir 2 tahun loh, Desember 2 tahun. Cukup terdampak Pak ya. Dampak banget. Nah, makanya pada waktu kita bergerak ke pariwisata, sebenarnya sekarang kita gerak pariwisata sebenarnya. Bukan nangkap ikannya udah mulai dikit ya. Pariwisata boleh nggak? Turis nggak ada. Biasanya kita lihat ini kalau zaman-zamannya normal ya. Dari pagi sampai jam 3, jam 5 tuh penuh kita dapat tamu.
Angkut tamunya ke ada yang mancing, ada yang surfing. Nah, dari kejadian pandemi, saya berharap pandemi ini berakhir ya. Mudah-mudahan Bisa bangkit lagi, makanya saya berdoa. Kotak benar kata ibu Jero ya, sering di sini ya. Benar bersih dulu, bersih banget. Tidak ada aktivitas. Sekarang kita baru nyapu tadi. Nah, itu jadi keuangan kita terpengaruh banget dengan aktivitas penangkapan ikan karena kita tidak maksimal. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan produknya apa gitu. Itu Bang saya jujur katakan ya dia nasabah bisa makan tidak cukup ya. Udah syukur banget ya. Apalagi untuk membayar. Tidak bayar banyak utangnya, dari 5 juta 10 juta lumayan ya, tapi kan nggak dapat gimana. Nah, itu kendala kami di kelompok. Kami udah sering ngomong dengan ketua kelompok. Gimana ketua kelompok? Maaf belum bayar, udah ada yang belum bayar nih, gimana? Di koperasi Bapak ini apakah hanya satu KUB yang bergabung atau ada beberapa KUB ya Pak? Satu, cuman ada gitu. keluarga dari KUB lain, tapi rekomendasi atas kelompok wilayah. Misalnya Perorangan gitu ya. misalnya di kelompok wilayah Dongklan ini kan ada orang-orang Jawa. Nah itu misalnya mereka berjualan, kita kasih dia modal, pembiayaan modal gitu, tapi atas persetujuan kelompok wilayah. Dia yang merekomen gitu. Gimana orang ini? Oh ya udah lama kok tinggal sini, ada rumahnya. Orang-orang Madura kan banyaknya rumahnya sini, banyak orang mau kosan. Ya kita kasih. Tapi enggak banyak sih, antara 5 sampai paling banyak 20 juta gitu. Berarti sebenarnya ini kelompok usaha bersamanya Samanjaya ini istilahnya peningkatan kelas lah ya, peningkatan kapasitas dari dulunya hanya KUB sekarang menjadi koperasi gitu. Iya. Kalau ini Pak terkait dengan asuransi lain bagaimana? Apakah sudah mempunyai asuransi semua anggotanya? Begini loh, dulu kan ada dari pemerintah gitu ya. Ada yang bantuan gitu ya. 2019 ya. Terus 2019 ya. 2019 ya. Terus sekarangnya gimana? Saya juga enggak. Iya memang Pak, memang kan Itu. bantuan pemerintah itu hanya berlaku cuma 1 tahun. 1 tahun Bu ya. Iya, itu kan anggaran pemerintah juga terbatas Pak. Jadi kan gantian yang sudah mendapatkan ya nanti ganti yang lainnya yang belum pernah gitu. Ya maksud kami untuk melanjutkan secara mandiri Pak. Ya. Jadi kalau itu memang kesadaran dari nelayan sendiri ya Pak. Jadi karena memang itu untuk perlindungan para nelayan sendiri terkait dengan risiko yang diakibatkan oleh aktivitas penangkapan ikan. Jadi ya diharapkan sih bisa melanjutkan sendiri gitu istilahnya gitu. Tapi ini apa ya maksudnya belum ada yang secara mandiri Belum Bu, asuransi. sementara ini belum. Karena teknisnya juga kita nggak tahu loh Bu. gitu. Belum pernah dikasih sosialisasi ya Bu? Dari dinas dulu pernah sosialisasi masalah Asuransi Bu. tapi perwakilan berapa orang gitu kan. Oh iya. Iya kami Kan kan mereka ini, Bu, ya tidak Sempat kami di sini Bu, Ah. dari koperasinya sendiri memberikan asuransi kepada Anggotanya. seperti asuransi dana Kematian ya, santunan. dari koperasinya memberikan Kasih. Oh begitu. Ya. Jadi asuransi mengadakan sendiri begitu ya Pak ya? Kita ngadakan sendiri. Koperasi ya? Tapi asuransi itu anggota kelompok Bisa lain anggota aja. kelompok. Bisa aja. Bekerja sama dengan PT asuransi atau Enggak, bank? Mandiri sendiri? Kebetulan kami ada lembaga keuangan koperasi yang sudah besar. Kalau mandiri kan cukup besar ya. Oh mandiri dari Ya, mandiri. itu kami sub sana khusus untuk anggota kelompok. Oh jadi Ada berarti yang sudah meninggal. ya sudah diasuransikan Udah ya? puluhan udah lama. Oh baik. Oh ya berarti ya nggak apa-apa. Artinya kan sudah diasuransikan. Tapi tidak bisa. Iya iya iya. Ya, memang kami juga hanya memfasilitasi Pak. Kami bekerjasama dengan Dasindo, BPJS Ketenagakerjaan, dengan BRI. Kalau memang dengan mandiri sudah ada ya nggak apa-apa Pak. Artinya memang berarti sudah ada kesadaran untuk asuransi begitu. Iya. Ya. Sudah tapi Kin kameranya masih ada, Pak? apa? Kin kameranya masih ada. Ikan? Kin kamera yang 30 ganda. Inkamina masih tapi di Muncari Banyuwangi sudah Hancur katanya. hancur Pak. Udah hancur. Ya, karena bahannya dari kayu Satu. masih Karena di tapi satu. udah Habis ya, hancur. masih dia tapi udah nggak anu. Yang masih bagus cuma satu ya, yang apa? Jet itu ya. Yang Itu- 5 orang mana? Oh, anu tuh udah mau dihibahkan. Napoleonnya Napoleon. itu Udah masih mau tanah ditarik. dihibahkan ke PSD Oh Pak, tadi dengan Pak siapa Pak? Ketua Pak kelompok. Nyoman Sudiarto. Kalau Bapak? Sama. Suara. Bapak ketua koperasinya, kalau Bapak ketua KUB-nya. Oh, iya.
Mungkin dari penyuluh ada yang mau disampaikan Bu terkait dengan ini. Nanti Ibu akan terlibat banyak gitu untuk mendorong untuk pembentukan korporasi nelayan. Terima kasih Pak. Dan juga kepada Bapak Bapak selaku Ketua Koperasi juga. Terima kasih atas kunjungannya pada hari ini. Kami dari Sumindo, sebagai koordinator, kami Lana Prabowo. Kemudian ini yang untuk wilayah daerah Kuta ini adalah Dewayu Pak. Untuk semua administrasi kelompok difasilitasi oleh dia, kemudian termasuk profil kelompok juga sudah ada Pak. Kalau memang ada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk menunjang daripada kegiatan ini, administrasi akan coba kami koordinasikan dengan ketua dan juga pengurus terkait dengan data prediksi dan juga aset termasuk omsetnya juga. Nah kemudian perlu kami sampaikan juga di sini bahwa koperasi nelayan yang ada di Kabupaten Badung itu berjumlah 4 Pak. Ada 4, masuk itu koperasi yang ada di Mertes Segara Samu, kemudian ya Segara, dan juga yang di Kedonganan dan 1 itu 4 ada. Kemudian Wanisarinya itu belum ada hukumnya belum keluar. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini kami selaku pengurus dan juga mendampingi bapak-bapak di lapangan, bukan bapak terkait dengan koperasi juga. Kami berusaha Pak, artinya apapun itu termasuk dari dinas juga akan tetap mendukung program dari pusat. Karena memang sampai saat ini kami merasakan sendiri dulu waktu kita masih berjaya di pariwisata tuh Badung ya minimal untuk dari segi pembiayaan tidak begitu susah. Tetapi kami selaku penyuluh dari pusat yang ditugaskan di daerah merasakan kesusahan juga Pak. Karena apapun program itu strukturnya dari pusat juga perhatian penuh juga terhadap masyarakat kita di Badung. Ini tuh untuk tahun 2022 kalau memang akan diusulkan untuk yang nelayan penerima BPAN itu bantuan premi asuransi nelayan, mungkin nanti dapat diidentifikasi dan disampaikan kepada kami. Ini Mbak juknis? Oh dia bukan ambil aja. Jadi ini kami ada juknis Bu, persyaratannya apa saja nanti sebagai dasar untuk identifikasi Bu. Ya. Jadi kalau memang itu diusulkan saja kepada kami, usulannya berapa dari Kabupaten Badung ini, nanti akan kita verifikasi. Tidak dibatasi ya, berapa pun boleh. Tidak dibatasi ya. Mbak Rita dibatasi Kabupaten Badung. Berapa gitu? Biasanya Badung dapat usulan nggak dibatasi tapi nanti kita verifikasi. Karena kan terbatas Bu, seluruh Indonesia itu 120.000 saja, tapi seluruh Indonesia. Iya. Padahal kabupatennya sebenarnya kan banyak sekali di Indonesia. Makanya nanti mana? Jadi karena banyak kita ngajukan nanti tidak ini. Iya, nanti kita Angdian udah panjang nggak? Thank you.